Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan asyam atau puasa. Hari ini sudah tanggal 5 Maret yang sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ada dua versi. Di versi yang pertama yang menggunakan hisab sudah memutuskan awal Ramadan adalah di tanggal 11, sementara di ru'yah versi Ru'yatul Hilal nunggu sidang isbat yang dilakukan pada tanggal 10 Maret, hari Ahad, tanggal 10 Maret 2024. Apakah memulai di tanggal 11 atau tanggal 12 adalah sesuatu yang kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara ilmiah. Kali ini saya akan membahas tentang apakah ODGJ itu jikalau tidak melakukan puasa, wajib membayar fidyah. Sekali lagi, apakah ODGJ itu, jikalau dia tidak berpuasa, apakah ada kewajiban untuk membayar fidyah? Sahabat Suluh Berkah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini Allah sudah menegaskan bahwa ayyaman ma'dudat, hari-hari kita berpuasa sudah ditentukan. Sekali lagi, hari-hari kita berpuasa sudah ditentukan. Karena itulah, puasa Ramadan atau puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, yang harinya sudah ditentukan. Maka menentukan hari di mana awal dilakukan untuk berpuasa sudah dilakukan. Ada yang menggunakan murni hisab, sehingga dengan hisab itu, walaupun belum imkanur ru'yah, belum memungkinkan untuk dilihat, tapi karena sudah mencungul sedikit, itu sudah dinyatakan wujudul hilal. Hilalnya sudah wujud, walaupun tidak memungkinkan untuk diru'yah. Sehingga versi yang pertama ini, jikalau sudah wujudul hilal, walau hanya kelihatan separuh, tidak dari hitungan separuh, maka itu sudah diputuskan untuk mengawali Ramadan. Namun versi Ru'yatul Hilal adalah yang memungkinkan, imkan Ru'yatul Hilal yang memungkinkan untuk dilihat adalah di atas 2 derajat. Itu memungkinkan untuk dilihat, karena kalau di bawah 2 derajat itu tidak memungkinkan untuk dilihat. Apakah menggunakan hisab murni atau Ru'yatul Hilal, itu adalah bagian dari dalam menentukan bagaimana kita mengawali puasa. Kemudian faman kana minkum maridan, barangkali di antara orang-orang yang berpuasa itu maridon, sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, maka kategori sakit ini adalah jika orang sakit dipakai puasa bertambah sakit, bertambah parah sakitnya, atau orang yang bepergian, jika orang bepergian dengan bepergian itu semakin membahayakan jiwanya, maka disitulah disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengkodoknya, melakukannya di hari yang lain. Artinya apa? Orang yang sakit, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, jikalau digunakan untuk berpuasa, bertambah sakit, atau orang bepergian, jikalau digunakan untuk berpuasa, membahayakan jiwanya, maka dia boleh tidak berpuasa di hari itu. Dan dia akan menggantinya di hari akhir, di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yutiqunahu yang tidak mampu untuk melakukan puasa,
fidyatun ta'amu miskin. Maka dia berkewajiban membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Sahabat Suluh Berkah, sekarang yang jadi pertanyaan bahwa apa esensi dari fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah bagi orang-orang yang untuk orang-orang miskin, adalah disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa innama yajibu shaumu Ramadan. Hanya saja kewajiban puasa Ramadan itu, sekali lagi, bahwasanya wa innama angin pestine yajib kang wajib apa saumu poso Ramadan, puasa Ramadan, bahwa sesungguhnya kewajiban puasa Ramadan itu ditujukan kepada siapa? Yang pertama adalah wa ala kulli mukallafin, ala kulli mukallafin, yaitu diwajibkan kepada seluruh orang-orang yang mukallaf. Siapakah orang-orang yang mukallaf itu? Orang-orang mukallaf itu adalah orang yang dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat. Sekali lagi, orang-orang mukallaf itu adalah orang-orang yang dikenakan untuk menjalankan kewajiban syariat. Siapakah orang mukallaf itu? Ai balik ai baligin au ai baligin akil. Siapakah orang mukallaf itu? Adalah orang yang balik lagi berakal. Sekali lagi, orang mukallaf itu adalah orang yang balik lagi berakal. Berarti bagaimana dengan ODGJ? Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Orang yang dengan gangguan jiwa itu ibarat kabel begitu, putus nyambung. Satu ketika dia bisa diajak untuk berkomunikasi. Tapi kadang-kadang sarafnya putus. Ketika sarafnya putus ini, ketika jiwanya terganggu, kadang-kadang tertawa sendiri, ngomong sendiri, diajak ngomong tidak nyambung. Atau dengan istilah yang lain adalah bocor alus. Ibarat ban bocor itu bocor alus. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini itu termasuk dalam kategori ghairu akil. Orang yang tidak berakal. Karena apa? Ada gangguan jiwa. Maka bagaimana dengan ODGJ? Kalau kemudian dihubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, maka di situ tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Karena syarat untuk berpuasa itu satu adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah balik lagi berakal. Sehingga orang gila, orang yang tidak berakal, itu disetarakan dengan anak-anak. Anak yang belum balik itu belum ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Bukan hanya akil, tapi mutiqin. Siapakah mutiqin itu? Orang yang mampu untuk menjalankan puasa. Secara jasmani, rohani, dia mampu untuk menjalankan puasa. Ai lisaum, untuk menjalankan puasa. Hisan au syar'an. Apa hisan itu? Baik secara nyata yang dapat ditangkap dengan indrawi, maupun syar'an secara syariah. Maka disinilah yang kemudian disebutkan fala yajibu ala saumin, fala yajibu ala sobiyin wa majnunin. Maka tidak ada kewajiban ala sobiyin bagi anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Orang gila itu termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Wala ala malla yutiquhu lil kibari. Juga tidak ada kewajiban bagi orang yang sepuh, au maradin, orang yang sakit, la yurja buru'uhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya kembali. Jadi orang yang sakit, yang kemudian tidak ada harapan untuk sembuh, maka itu
tidak ada kewajiban untuk membayar, tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Maka bagaimana dengan hubungannya dengan surah Al-Baqarah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasanya, maka ada kewajiban untuk membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Membayar fidyah itu adalah dengan memberikan orang miskin satu mud, memberi makan orang miskin dengan satu mud bahan pokok. Satu mud itu adalah sekitar 6 on. Nah, ini bagaimana dengan orang-orang yang ada di panti sosial, di balai rehabilitasi, kemudian di panti-panti, itu kan ada beberapa penerima manfaat yang ada di panti itu. Maka orang-orang yang ada di panti itu ada dua hal. Kalau dia sehat, maka tetap ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Kalau dia balik, tetap ada kewajiban berpuasa. Balik, berakal, dan mampu untuk menjalankan. Mampu untuk menjalankan ini adalah ukuran-ukuran yang bisa dilihat. Misalkan orang yang tubuhnya sangat kuat, dan kemudian dia secara indrawi dia kuat, kemudian ketika dia disuruh puasa, dia mengatakan sakit, itu sakitnya adalah sakit, bisa dikatakan sakit pura-pura. Nah, maka bagaimana dengan penerima manfaat yang ada di panti sosial? Penerima manfaat yang ada di panti sosial itu adalah satu, jikalau penerima manfaatnya adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, maka ini termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal, orang yang akalnya kurang sehat. Sehingga di sini satu, dia tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Jikalau tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kecuali jikalau orang yang sepuh tapi dia masih kuat untuk menjalankan puasa. Dan disinilah yang kemudian yang akan menjadi bahasan kita, bahwa buat para pembina, para pengasuh yang ada di panti sosial, yang di situ untuk klien-klien yang ada gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa, maka tidak ada kewajiban untuk merancang. Andaikan ada anggaran begitu, andaikan ada anggaran untuk membayar fidyah dari penerima manfaat, maka itu tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyahnya mereka. Karena mereka udah tidak ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu posisinya fakir miskin. Fakir miskin itu malah menerima manfaat itu, menerima manfaat. Nah, dengan demikian maka fleksibilitas yang ada di dalam syariat itu memang sangat bijak. Sekali lagi, fleksibilitas yang ada di dalam syariat itu sangat bijak. Dan bijaknya itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian akan masuknya bulan falyasum, maka hendaklah berpuasalah. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh melaksanakannya lagi di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullah, Allah menginginkan bikum dengan kamu semua al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum kepada kamu al-usra, kesulitan. Berarti
Walaupun di satu sisi kita berkewajiban untuk menjalankan puasa, Allah tetap membentangkan rahman dan rahimnya untuk senantiasa tidak memberikan beban kepada hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Maka ada hukum itu bersifat azimah yang harus dilakukan apa adanya dari syariat itu. Yang kedua adalah rukhsah, keringanan. Maka itu adalah bentuk-bentuk keringanan yang diberikan Allah kepada kita semua untuk supaya kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang dengan Ramadan itu, dengan syariat puasa itu tetap akan berproses la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini mengantarkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua berproses menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.